dia sudah menunjukkan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tapi ketika itulah missing karena hilang datang ini. Ya, jadinya nggak dapat pencerahannya tentang ayat itu Kak ya. Iya. Makanya saya tadi minta ulang sama Pak Sani. Ya, Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani suaranya hilang lagi, sedikit Pak. ini. Silakan. Ini pasti Jadi di surah Al-Fatihah ayat 6 itu kita meminta jalan yang lurus kepada Tuhan kita, kepada Allah kan kita. Berbeda dengan di Bible mereka itu kalau kita baca Markus 1 nomor 3 di sini dikatakan maka lihatlah berikanlah jalan yang lurus untuk Tuhan. Itu perbedaannya. Kalau Kristen itu mereka yang memberikan jalan kepada Tuhannya, kalau kita yang Hosana bagi jalan anak kepada Daud. Allah. Itu. Right. Kedua tentang apa? Tentang fenomena ataupun alam semesta ini. Kalau Kristen itu mengatakan mereka itu mengatakan langit bertiang. Kalau di tempat kita kan enggak. Surah Luqman ayat 10. Sesungguhnya Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kalau di Bible di Ayub 11:26 ya. 16 ya, di situ dikatakan lihatlah tiang awan langit bergoyang-goyang. Itu banyak bedanya. Sebentar, maaf saudaraku. Kemana Anda selama ini hilang? Nggak kelihatan. Aku ini. Saya merasa kangen sama Anda karena sudah lama nggak muncul. Biasanya aku udah 5 bulan ya biasanya kan kita sering satu komal. Ini kok baru muncul? Mau pertanyakan itu tadi, dari mana saja selama ini? Harusnya tadi aku tanya gitu, Bang Waras jawab, kamu nyanyi, nah gitu dia. Ya begitu. Kita tanya lagi ya, Pak Sanihu ya. Pak Sanihu. Hilang suaranya, hilang lagi. Iya. Pak Sanihu. Ya. Iya, Bapak kalau Bapak pakai headset itu mungkin ada masalah dengan headset Bapak. Ini sekarang ada lagi suara Bapak. Saya tuh mau bertanya dengan Bapak. Bapak kemana aja selama ini, Pak? Kamu nanya. Pak Sanihu. Afwan Pak Sanihu ini. Bapak selama ini kemana aja gitu loh. Saya ini penggemar beratnya Bapak loh, Pak. Masya Allah. Salut saya sama Pak. Dia ini Kristen apa Islam ya? Dia ini apologet Muslim ya. Sebelum kita ini ada senior. Nah, dan dia offline. Gitu cuma Mbak Kenang yang kenal, Pak Waras nggak kenal, semua nggak kenal. Beliau offline. Beliau tuh termasuk si Luga yang waktu otaknya masih normal itu pernah berdebat dengan beliau ini. Ya, pernah berdebat dengan. Dulu beliau ini buka stand buku di Istiqlal Indonesia. Beliau itu sambil jadi beliau ini yang membuat Luga jadi gila. Right. Jadi dia berdebat itu di situ, itu ada tamunya itu. Masya Allah. Saya salut sekali dengan beliau. Saya Luga waktu belum jadi nabi ya udah debat dulu. Belum diangkat jadi nabi dia. Iya, belum. Makanya cuma sayang sih ya suaranya Pak Saniu ini kamengo begini ya. Iya, gimana Christian? Monitor Christian. Iya, kenapa? Iya. Yesus itu Tuhan menurut Christian. Nah, aku mau menjawab Pak Sanio atau menjawab siapa ini? Ya menjawab saya yang bertanya. Ya bertanya kan saya. Itu yang menjawab apa? Itu yang muka kuning, Bang. Yang muka kuning macam itu. Ya. Itu mulutku udah menganga, nanti bapak saya kunyah. Iya, jangan sampai berbusa, kata Mbak Kenang, jangan sampai berbusa. Yang berbusa itu mulut Paulus, Pak Christian. Kalau di Kanada itu nama penyakit Paulus itu ayan itu disebutnya penyakit Paul disease. Sampar. Ya. No, epilepsy. Aku kira sampar. Aku ingat. Makanya
Kenapa beliau berhalusinasi bertemu Yesus? Karena penyakit epilepsi suka berhalu. Salah satunya gitu. Iya. Bukan Makanya- epidermis ya Bunda ya, bukan epidermis ya. Kalau masalah itu di Al-Quran sudah dijelaskan itu. Iya. Ini Mbak, kalau di Al-Quran ini sudah menjelaskan ya di surah Al-Baqarah ayat 111. Maka sesungguhnya mereka itu hanya berangan-angan tentang kebenaran daripada firman-firman Allah ya. Jadi jelas ya. Berhayal ya, seperti Luga itu kan. Masa ke surga pakai mobil Mercy? Kepala otak apa dia kan. Bang Waras, kalau orang bule itu jujur, Paulus sakit ayam dia bilang ayam, nggak peduli dia apa dulu pangkatnya. Saya dulu waktu saya belum tahu ya, loh kok ini namanya Paul disease? Saya bilang apa ini sejarahnya? Ini kan Paulus dulu sakit epilepsi loh, dijelaskan. Makanya kita abadikan. Iya, orang Kata sini siapa? jujur. Kata siapa? Loh, saya ada di Kanada, Pak. Saya ada di Kanada. Ya. Anda selalu bangga-bangga ada di Ya, Kanada. kita kan sedang membandingkan loh. Bapak jangan bohong, Pak. Ya Saya nggak bohong, memang Pak. semua orang Kanada sudah bilang begitu. Hei, Ya, ini penyakit kok aneh ini. saya bacakan ya. Penyakit ayan yang dikaitkan dengan Santo Paulus merujuk pada kondisi fisik, yang ia alami. Seringkali diinterpretasikan sebagai epilepsi, terutama malah epilepsi lobus temporal yang diduga Data valid tuh ya. ya bentar ya. Datanya mana datanya? Dalilnya mana dalilnya? Yang diduga mempengaruhi. Dalilnya mana? Sebentar. Berisik. Tolong diam Ya, Google nggak jelas. Diam dulu. Sabar dulu rambut biru. Epilepsi, terutama epilepsi lobus temporal yang diduga mempengaruhi penglihatannya atau buta sementara, dan pengalaman spiritualnya seperti pengalaman di jalan ke Damsi. Yoi bro, gunakan adabmu. Ya. Baru nyampe sudah ngerocos Kondisi aja. ini Dengarkan orang sering ngomong dulu. disebut sebagai duri dalam daging. Rabun berarti ya. Ya, Polisi silakan rabun. Anda nangis di bawah, tap layar, tapping. Nah, itu tugas Anda ya. Baru nyampe udah ngerocos aja orang ngomong. Karena Anda sesuai dengan tema. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sama dengan Anda. Berarti Anda tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jadi Anda kejang-kejang aja di bawah. Ya. Bang Paduka, Mbak Kenang. Kenang, Bang Paduka. Iya, Bang. Iya, Bang. Saya bagaimana penasaran sekali dengan yang typing di bawah ini. Kok kasar ya? Ini si Opung. Saya periksa ternyata mulutnya bengkok. Lidah yang bengkok. Bengkok, enggak, mulutnya bang. Ya, abang, Mulut ya. profilnya ke sana. Ya bukan kali ya. Saya bukan kasar. Nih, aku kasih tuh yang typing di bawah ya. Saya berbicara yang benar bahwa Paul disease itu adalah epilepsi. Cuma mungkin intonasi saya agak tinggi. Aku bilang karena kan mungkin saya kan tidak pakai sound card gitu kan. Jadi aku jelas. Itu saudara-saudara Kristen, maaf ya kalau aku kasar. Lanjut Bang Paduka. Iya. Bluetooth connected. Bentar ya, kita ulangi lagi ya. Penyakit ayan yang dikaitkan dengan Santo Paulus merujuk pada kondisi fisik yang ia alami, seringkali diinterpretasikan sebagai epilepsi, terutama epilepsi lobus temporal, yang diduga mempengaruhi penglihatannya, buta sementara, dan pengalaman spiritualnya, seperti pengalaman di jalan ke Damsyik. Kondisi ini sering Luar disebut biasa. sebagai duri dalam daging, thorn in the flesh, yang mengganggu pelayanannya, dan para ahli modern mengaitkannya dengan gejala neurologis seperti kejang dan pengalaman visual, pendengaran abnormal. Apa itu epilepsi? Data valid. Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat lonjakan aktivitas listrik abnormal di otak. Nah, Kejang bisa bermanifestasi sebagai kehilangan kesadaran, gerakan tubuh tak terkendali, atau gangguan sensori.
Jedor kon. Bagaimana ini terkait dengan Santo Paulus? Pengalaman di Damsyik, setelah menerima wahyu, Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari, yang sering dihubungkan dengan gejala epilepsi. Duri dalam daging, dalam 2 Korintus 12:7-10, Paulus berbicara tentang duri dalam daging, yang membuatnya menderita, yang oleh banyak penafsir modern diartikan sebagai kondisi epilepsi atau gangguan neurologis lainnya yang memengaruhi kesehatannya. Gejala, beberapa peneliti menduga Paulus mungkin mengalami gejala seperti pengalaman visual, audio yang intens, disorientasi, atau bahkan kejang, yang bisa jadi merupakan manifestasi epilepsi lobus temporal. Luar biasa ya. Berarti sangat jelas ya. Dan Paulus pun mengakuinya di mana? Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 sampai 10. Dia mengakui kalau duri dalam daging. Ada jujurnya juga Paulus ternyata Ya, jelas, Ada betul. jujurnya juga deh. Aku catat Berarti- dulu lumayan ilmu. Ya, berarti Paulus ini mengidap Bayar, penyakit ayan atau kejang-kejang mulut Ayan. berusa. Gitu, saudara-saudara. Bentar lagi sampar kayaknya bang. Nanti ada data sampar nanti. Bang Waras, Bang Waras Iya, kalau kan? Iya. kalau gini Bang, kalau penyakit ayan yang kayak gitu tuh biasanya itu nular ya Bang ya. Menular. Iya, betul. Makanya Kristen itu Salivanya, nggak waras. Makanya- salivanya si penyakit itu salivanya apa itu? Ludahnya itu menular, Pak, menular. Ya. Aku kan tadi kan gini bang, ini bang Paduka ya naik ke komalnya Kristen kan. Mereka bertanya, abang ini Muslim apa Kristen? Aku jawab kan aku Muslim, aku waras bang. Terus aku tanya balik, abang waras enggak nih? Kami waras bang, kami sehat bang. Kepala otak Kristen botol mulu. Ya mana ada Kristen itu waras, penyembah manusia kok. Mana sih? Langsung diturunkan ya aku. Mestinya dia bangga ya dibilang menyembah manusia, kan memang menyembah manusia, benar nggak Bang Waras? Iya, betul. Iya itu. Kayak Pak Budi dong, kayak Pak Budi Asali, kan dia kan mau debat sama Uniriva. Lalu apakah Pak Budi Tuhan yang makan ikan? Katanya Uniriva. Apa kata Pak Budi bilang? Hah? Berarti gini ya, Kak Kinang, Kenang. Berarti benar ya, ini kalau penyakit ini menular kan, Yes. Murid-murid Paulus ini kan dianggapnya Kristen kan gitu. Iya. Ya toh. Nah berarti benar aja, karena kenapa? Udah banyak faktanya dan kita lihat setiap naik komal oten-oten ini kejang-kejang. Nah gitu. Kejang-kejang. Berarti benar mereka ini Kejang-kejang. ditulari penyakit Paulus gitu. Makanya mereka setiap naik komal tuh kejang-kejang. Kejang, Itu ya. betul. Luar biasa. Artinya kita Hati-hati ya. waras kau ini menghujat, apa saja udah menghujat kejang deh. Kadang Masa aku nafas kenapa aja? itu kejam bukan kejang-kejang, karena itu kalian main keroyo, Enggak. kemudian main mute, Ya, silakan kemudian Pak main Christian, beat, ada yang gitu mau aja. dinarasikan Pak Christian, silakan Pak. Kami nggak ngeroyok kalau- dan memframing kalau- gitulah Pak. Ya, Iya, kalau karena- Bapak, karena paling kalau gini Pak, kalau Bapak paling tidak tertular di-mute, penyakit ayan di-tweet, dari itu Paulus, aja. kalau Bapak tidak tertular penyakit ayan dari Paulus, Bapak jangan kejang-kejang. Nah, itu caranya. Silakan buktikan. Iya. Nah, Ya sudah, karena silakan. saya kejang-kejang, Buktikan. karena kalian paling kalau Udah Pak kalian Christian, sudah Pak mau Christian rasa. udah Pak. Pak Christian mau Karena bertanya begini. apa Pak? Mau bertanya Nah, apa? begini, karena umumnya begini di Bertanya komal sama aku kalian. aja, aku yang luar Kalau biasa di kalian sini. sudah, kalau kalian sudah Udah merasa nggak Pak, tersudut, Pak nggak usah kalian curhat Pak, pasti nggak usah curhat mute. Pak. Udah Pak, Nah, stop paling Pak. mute dan Iya. kick gitu aja semua kan? kalian. Ini. Enggak, Gejala- jangan framing. Gejala Jangan ayan. Kejang. Gejala ayan. Iya. Udah terbukti kan? Sabar. Ngomel ya. Oke, Ujung-ujungnya contoh aja kejang-kejang. begini. Begini Pak Duka. Contohnya tadi, yang Anda mainkan tadi, Anda play tadi itu, Abang ini ngomong apa Itu- nangis sih bang? Kayak suaranya itu enggak gitu loh. ya, udah jangan kejang lah kau. Aku baru bicara kau udah kejang. Kau sendiri udah nggak waras karena aku baru bicara kau sudah kejang. Aku waras loh bang, sesuai nama. Jangan aku makanya waras. kalau kau tak kejang jangan potong-potong. Kau diam dulu, mute dulu lah kalau begitu.
Jangan Abang panik manggil kau. aku waras tadi loh, makanya aku jawab kan. Iya, makanya Sesuai jangan daripada nama potong-potong. aku ini Kalau kau banyak waras. potong, kau nggak daripada waras. Tuhan Enggak, yang Bapak sadar kesini mau dari debat kita. apa mau gimana? Mau diskusi atau apa, Nggak, Pak? Apa? masalahnya dia itu potong-potong aku Aku lagi. nanya balik. Ya Abang, udah, aku udah, waras sudah, nggak? sudah, waras sudah, sebenarnya Pak. dia. Jadi supaya Bapak tadi Coba tidak di-mute dulu dia memframing ini. ya. Waduh, Sekarang kan gini kau saja, mute Pak. dulu si waras ini. Iya, sudah ya, Pak ya. Oke, jadi Sudah. begini, tadi aja yang dimainkan oleh Paduka itu nggak bisa dipercaya sumbernya karena dia cara bacanya begini, pakai titik 2, 3 minus. Nah itu kan bukan sumber Oke, yang terpercaya. oke, Bapak. Data Oke, valid Pak itu. Christian, Pak Itu Christian yang sangat sudah luar cukup, biasa. sudah cukup ya. Dengar. Saya yang bilang ya, bahwa penyakit John Paul itu adalah epilepsi menurut kedokteran Kanada. Ya, tadinya saya belum tahu tentang itu. Akhirnya saya mendapat menjelaskan bahwa memang karena John Paul itu memang menderita epilepsi disease, ya. Jadi sekarang sudah jelas ya, bukan nggak usah Valid loh data paduka. itu. Nggak usah Valid lagi. loh datanya itu valid itu. Iya itu valid, ini valid. Memang ini nama Luar penyakit biasa. kok, ya, nama penyakit. Sekarang Pak Christian gimana Pak, mau diskusi sama di sini atau gimana? Sama aku aja Pak. Saya Iya, mau diskusi apa? Coba bahas satu-satu. Iya silakan Pak, silakan Bapak. Ya Silakan. sebenarnya lebih suka mau berdiskusi dengan Pak Senihu apa? Pak Sanihu, iya ini cuma audionya tidak bagus ya, nanti Bapak nangkepnya separuh-separuh Iya. gitu. Saya juga sebenarnya saya lagi kangen juga sama Pak Sanihu. Saya belum pernah bertemu dengan Pak Sanihu loh. Karena Kayak tadi ada yang saya dengar dari Pak Senihu bicara. Saya Iya. ingin mendengar satu-satu tanggapannya tentang Kristenan, tapi satu-satu ya, jangan lompat-lompat. Iya. Satu dulu selesai, baru pindah ke yang lain. Nah, Iya, saya ingin iya. dengar Pak Senihu. Saya senang mendengar dia, tapi Betul. mohon satu-satu supaya saya bisa menjawab satu persatu. Begitu Pak Senihu. Iya, Pak Sanihu audionya sudah bisa Pak Sanihu? Pak Sanihu. Sayang sekali ya, apa. Nah, alhamdulillah Oke, jangan- keluar jangan lagi. putus-putus. Silakan Pak. Bisa nggak Pak? Ini Pak Christian mau diskusi sama Bapak nih Pak. sampaikan Atau ini siapa? yang informasi langka. Heeh. Saya bacakan ya. Afwan Pak Sanihu. Pak Sanihu ini saat ini saya tanya dulu ya. Bapak pakai headset nggak Pak? Karena suara Bapak tuh timbul tenggelam. Delay. Iya. Iya. I don't know deh apa itu namanya. Pak. Aduh. Iya jadi beliau ini sebenarnya bicara loh. Beliau itu lagi bicara itu, cuma tenggelam. Iya. Oh my Padahal god. data-data yang beliau sampaikan itu data-data yang luar biasa ya. Loh, Seperti ini yang apologet, tadi ya. men. Iya. Apologet Seperti itu. penyakit tadi loh. Aku baru dengar juga. Aku padahal udah lama aku belajar. Tolong nggak ini. ada lagi. Nah, Pak, kalau bisa jangan pakai headset Pak ya, handphone aja Pak ya, supaya suara Bapak itu ini apa namanya soundnya itu kedengeran gitu loh Pak. Pak Sanihu. Sama aku bang, sama aku. Tapi kalau jangan lama-lama sama aku, nanti abang ikutan waras. Nanti kalau abang waras ngapain aku dikomal-komal kan? Oke. Iya. 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 Bang. Persatu gitu. Oke, mulai aja Bang. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas ini tentang Yesus tidak bisa apa-apa bang? Abang melihat dengan abang maksudnya mau angkat topik gitu. Nah itu kan sesuai tema bang, sesuai tema yang Oke. ditulis daripada Nah, hostnya. abang percaya tema itu benar apa enggak? Bener lah, orang di Bible Oh, oke. Jadi begini ya Bang, saya langsung jawab aja lah ya Bang. Anda mau lihat kalau secara di Bible ya. Kalau dibilang Anda sendiri tahu, saya rasa umumnya Anda ya, saya berbicara dengan Anda kan. Saya rasa Anda juga tahu Bible. Dan saya rasa Anda juga sebenarnya mengakui bahwa tema itu salah. Enggak, itu Kan enggak? Tema itu salah. Ya, Tema itu bentar, Mbak betul, Kenang. Saya Bang. bicara dengan Mbak Sesuai Waras. daripada Mudah-mudahan data-data. tidak ada yang campuri.
Makanya saya bilang saya bicara mohon dengan satu orang dan satu persatu masalahnya. Data-data yang ada di pada Bible itu tidak salah dengan tema ini, Bang. Contoh, kalau Abang baca di Yohanes 5 nomor 30. Nggak usah Bang begini Bang. Ya? Yang oke, begini Bang. Karena Anda bilang tidak sesuai. Jadi aku saya kasih aja. pas aku aja data, Bang. Pak Sanihu mau bicara sebentar Pak Christian ya. Afwan banget, saya minta maaf sekali. Pak Sanihu, tadi beliau bicara loh. Pak, kami nggak dengar suara Bapak, Pak. Kami tidak mendengar suara Bapak. Ya, maaf ya Pak ya. Ya lanjut Pak Christian. Maaf ya Pak Christian ya. Itu Jadi begini ya, aku pakai data, secara, Bang. Kalau Abang baca ya Yohanes begini aja, 30, Pak Waras, jelas ya, kamu nggak usah Yesus pakai data. itu tidak bisa berbuat saya apa-apa, bilang aja begini. melainkan Dia Bapa yang mengutus aku. Iya, dengar dulu. Makanya orang dengar Kristen dulu. itu kaget sama aku. Dengar Bang. dulu Bang. Bang. Kok hebat ya? Bang. Kok luar biasa ya? Aku napas saja pakai data loh, Bang. Napas aku data loh. Iya, dengar dulu Bang. Aku bicara dulu. Kenapa saya bilang tema itu salah? Karena semua mujizat saja yang dia buat itu dia buat kok mujizat. Ya kalau abang kan cuma doktrin. Kalau abang baca daripada Bible, Yesus itu bermujizat dengan kuasa Allah. Sama seperti Sekarang begini nabi-nabi Bang. lain. Nah, gitu. oke. Beginilah. Oke, saya bilang Bang, Yesus bermujizat dengan kuasa Allah. Nah sekarang apakah semua orang Yahudi di zaman itu sudah bermujizat dengan nama Allah? Mereka memanggil nama Allah dan mereka bermujizat? Tapi lihat Rupanya statusnya, Anda jawab Bang. dulu, Apakah Anda dia jawab status saya. seorang nabi? Apakah Begini, dia Pak. status seorang rasul? Kalau dia status seorang mereka nabi, itu para dia rabi, seorang Bang. rasul, maka Jadi sekarang para para rabi nabi itu bermujizat, Bang. Ke dalam Al-Quran para juga rabi jelas itu ya. Semua nabi itu jadi bermujizat tidak ya. Daripada makanya kehendak Bang, Allah. jangan dibilang tidak bisa Surah berbuat Al-Maidah apa-apa. ayat 110. Begini Ya, ya. ya. Udah, jadi saya bilang begini. Kenapa Yesus disebut gila oleh orang-orang dan keluarganya? Karena perkataan-perkataan dia yang di luar masuk akal. Dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aku datang dan Satu keluar dari apa, Bapa. Dan Bang? banyak Satu lagi. apa, Bang? Satu apa, Makanya loh? Anda mau pengertian satu itu dari otak mana dulu? Nah, Karena Anda kalau bukan abang orang nggak baca Kristen, Anda Bible nggak pernah soalnya. mengerti tentang itu. Kalau abang baca Yohanes 10, di sini dikatakan Ini, Yohanes 10 kan nomor 30. kelihatan, Bang. Satu ya, dikatakan di sini Yesus itu satu tujuan, Bang, dengan Tuhan. Itu satu tujuan, satu misi ya kan. Bukan satu jasad. Jadi kalau dia bilang aku datang dan keluar dari Bapa, artinya apa, Bang? Di mana datanya keluar dari Bapa, Bang? Kalau dari Maria Aku datang iyalah. dan keluar dari Bapa. Itu kata Yesus. Bagaimana, Bang? Itu artinya Aku apa? datang keluar dari Bapa gitu. Mana datanya, Bang? Aku Keluar dari datang Bapa dan mana? keluar dari Bapa. Aku datang Iya, keluar dan dari keluar. iya, Artinya data, Bang. dia Data, datang dari data, Bapa dan Bang. dia keluar dari Bapa. Apa artinya itu, Bang? Iya, data mana? Data, Bang. Data, Bang. Makanya Anda bilang tuh Bible. Aku bilang Ya, saya satu tapi kan ayat Anda abang nggak tahu. pakai data loh. Mana Jangan kami bahas percaya loh. dong. Seperti aku loh, Bang. Aku ini Jadi- data jadi loh. begini, Luar Bang. biasa, Bang. Apaan Bang Jadi Waras? begini, Pak Bang. Christian dia minta Jadi- data loh Bang Waras. Jadi kadang Christian kalian aja. itu nanti aku kasih data kalian bantah juga sama Ya aja. udah kan? dikasih datanya aja kan Bang Waras minta. Kasih data, Bang. Kasih data loh, Bang. Jadi kalau datanya. aku bilang aku datang dan keluar dari Bapak, aduh, ntar ya kalau begitu. Datanya Pak, datanya Pak. Lucu nanti dikasih Bukan data. dari Bapak, dari Bilang, Ibu, Bang. Udah datanya aja Pak. Lucu tinggal lucu lah. Memang lucu lah Pak. Iya kan Lukas 2 nomor Jadi 7 kan jelas, Bang. Dia keluar Kalau aku daripada buka Ibu, data bahwa Bang. ada Di kata sini Yesus, aku dikatakan datang dari Bapak, melahirkan Anda Yesus. kalah ya? Maria Anda itu turun ya? Udah, dari kok Yesus. kalah tuh loh Pak. Begini, Kalah Waras, apa Waras. maksudnya Pak? Waras dengar dulu Waras, Ya, ya, Waras. ya. Begini Waras. Iya, Kalau iya, aku Bang. bisa tunjukkan ayat Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapak, kamu turun, bisa turun enggak? Oh? Kamu siap turun diri. Dari Bapak mana, Bang? Dari Bapak keluar dari Bapak, Bang. Iya. Kalau abang baca Lukas 2 nomor 7 dikatakan di sini Yesus itu keluar daripada Bunda Maria, dilahirkannya itu keluar daripada selangkangan itu loh, Bang. Mana Iya. sih? Itu berkontradiksi andai kata ada ayat ya. Ya. Ya, Bang Christian. Jangan bilang Monitor. berkontradiksi. Saya bilang
Kalau ada Ya, data, Christian. berkata aku datang ke Bapak, kamu bisa turun nggak? Karena kamu Halo, bilang nggak ada Christian. data, nggak ada data. Christian, halo. Anda bilang tadi Yesus itu Ya, ada betul, sebelum bumi ini diciptakan, itu di mana, Bang? Tertulis di mana maksud saya? Dia keluar dari bapak kan gitu. Keluar dari bapak dia. Ah, iya, Anda bilang tadi kan Yesus itu ada. Keluar dari bapak Iya, mana iya, datangnya adalah Yesus, firman. Bang? Yesus keluar dari bapak mana? Oh. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya bukan Yesus Yohanes berarti, Pak. 1. Bukan Yesus Pada berarti. pada mulanya sampai mati pun pada mulanya gimana? Siapa di situ nggak jelas Jadi juga ya Yohanes gitu, 1 ayat Bang. 1 udah jelas semua itu. Iya, di situ Pak, bukan Yesus, Pak. Pada mulanya firman, kan bukan Kamu Yesus. minta ayat dikasih ayat bilang nggak jelas. Minta ayat dikasih ayat bilang Ah, nggak itu jelas. bukan Memang Yesus otakmu itu. nggak waras sebenarnya. Kontradiksi. Yohanes 1, bentar ya, saya baca ya. Yohanes 1 nomor Kamu menunjuk begini. Setelah Yohanes 1 nomor 1. Bentar Pak, saya baca, Pak. minta data, dikasih data nggak percaya. Iya, ini bilang saya nggak jelas. baca, ini saya Bukan, baca. tidak sesuai datanya. Makanya kau itu bukan waras, nggak waras sebenarnya. Yohanes 1 nomor 1. Waras loh, Bang. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu mana Pak Yesusnya, Pak? Kok nggak Nggak ada? ada. Nggak ada. Gimana sih Bapak ini ngadi-ngadi Bilangnya aja? Makanya aku takut loh, Bang, ini Bang Paduka. Aku takut loh kalau dia lama-lama diskusi sama aku itu nanti ikutan waras dia. Nah, kalau Gimana, dia Pak, di waras situ, nanti Pak? aku ngapain di Komal ini? Masa pelangak kan? Habis Pada Kristen mulanya, punya dia. pada mulanya Yesus. Yesus itu bersama-sama Allah, dan Yesus itu Allah. Nggak ada kayak gitu, Pak. Nggak ada. Pada Bang. mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana Yesusnya, Pak? Makanya Kalau Yesus keluar daripada ini, makanya benar-benar ada datanya, Bang. Lukas 2 nomor 7, Bang. Tapi nggak mengerti. Gimana, Kalau Pak? hafal analisa kalian itu nol. Iya, mana Pak Keluar dia, Yesusnya, Bang. mana? Itu. Mana nggak ada Makanya nggak loh. usah bahas-bahas Kristen, karena kalian nggak ngerti tentang Kristen. Iya, makanya dikasih ngerti, Pak. Yesusnya mana Dikasih di situ? ngerti. Mana Bapak ini? Nggak ada loh. Tadi Bapak bilang kalau Yesus itu ada Suaranya hilang-hilang, sebelum sedunia ini ada, kan gitu. Suara-suaranya hilang-hilang. Nah, Allah bilang suara hilang-hilang. Alasan ya. Nah, Begitu dikit, loh. bentar lagi kabur. Jangan di framing Bang kalian, Paduka. karena itu juara Bang Paduka. comot Ya. ayat, Bang Paduka, juara Afwan, framing, Bang Wara, terus semuanya di gimana, sini, pengertiannya abang-abang aku gimana. nih yang Muslim. Aku pamit ya, udah jam 1 malam di sini, aku mau tidur. Oh iya, kayak ya. Di sini ini jam 1 siang. Iya, Ya, maaf ya, lahir ya, batin ya, 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 Bang ya, Paduka, ya. Bang Wara, Yo. semuanya saudara Muslim Ya, dulu. maaf Maaf juga, lahir Kak, batin. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Kenang, ya. Ya, gimana itu Pak Kristen? Miss Kenang, Gimana itu? gimana Ranwe? Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana Yesusnya, Pak? Nggak ada Yesus, nggak ada. Gimana Pak? Pak Kristen, halo Pak Kristen. Makanya, halo, ya bisa dengar dulu ya. Iya, silakan. Bisa dengar Mana suara Pak saya? Yesusnya? Halo, Ya, halo. makanya kalau nggak ngerti, Iya, mana Pak Yesusnya, Pak? Itu Halo, sudah halo, bahasa halo. Indonesia loh, gimana nggak ngerti kita kan? Udah Mana bahasa Pak Yesus? Indonesia loh. makanya TB. Tuhan botol. baca dari ayat 1 TB. sampai ayat 14 Apa? supaya TB itu. kalian mengerti. Ya, bahwa 14-nya apa, Pak? 14-nya apa? Yohanes Halo. 1 nomor 14. Bentar makanya ya. baca semua ayat itu. Iya, saya supaya baca kalian ini. tahu. Tunggu dulu, saya buka dulu. Ini Bible ini tebal loh, Pak. Gak bisa lah sekaligus instan kayak gitu. Pasti butuh waktu lah. Yohanes 1 nomor 14. Saudara-saudara, Yohanes 1 nomor 14. Baik. Nomor 14-nya di sini tertulis. Nah, satu itu apa, Pak? Satu itu apa? Sabar, 14 itu apa? sabar, Tadi mau sabar. bilang, no. Itu firman Tuhan loh, jangan dibantah. loh. Firman Nggak, ini firman jelas. Dia bilang satu Iya, benar. nomor Nanti berapa? Tuhan Itu marah, nomor apa? Bang. Bukan. Firman itu Sabar, telah Bang, menjadi sabar. manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana Pak Yesusnya, Pak? Nggak ada Yesus. Nggak ada.
Gak ada Firman Yesus itu itu, telah Bang. menjadi manusia. Jadi yang dimaksudkan Kita ini juga manusia, Jadi yang Pak. dimaksud itu siapa? Yang dimaksud dengan ayat Jadi yang dimaksud dengan ayat 14 itu siapa? Ya banyak Manusia manusia, Pak, di masa yang itu dimaksud banyak. manusia. Banyak. Aku yang paling tampan ini aku. Yang dibilang anak tunggal Bapa di zaman itu siapa? Apanya? Aku, Bang, aku. Jadi yang dibilang dengan anak tunggal Bapa di situ siapa? Banyak, Pak. Anak tunggal Semua Bapa itu manusia. banyak. Makanya Kan kalian silsilah itu Yesus cuma tahu juga ada baca, tapi dibilang analisanya anak Tuhan nol. loh, Bang. Kalian itu Anak Jadi, tunggal Kalau Bapa. Abang baca silsilah Yesus Iya, itu, baik, di situ baik. dikatakan Bentar, ada Bang. agama. Bentar, Bang Waras. Bentar, Bang Waras. Kalian banyak disesatkan dari Arab sana. Baik, Pak. Gini, disesatkan gini. terus. Woi. Halo. Bisa Ya, dengar kan nggak? Ah, siapa itu? Sekarang saya tanya. Bapak siapa? Makanya Di situ? otak anda dicuci dulu. Baru Iya, Anda bisa makanya cuci, mengerti. makanya ini cuci, Karena- dikasih ngerti. Yang Karena tunggal Bapak Anda itu namanya siapa? nggak mengerti karena yang anda baca itu yang anda nggak ngerti. Quran aja nggak ngerti Iya, gimana Anda mau bahas anak tunggal Bible. Bapak itu siapa? Anak tunggal Bapak itu siapa? Kayak Quran saja kalian nggak mengerti Nah, gimana kok- kalian masuk Bible lebih hilang jalan lagi kalian. Kok malah ngomel-ngomel? Kok lari ke Al-Quran? Ngomel. Jangan nangis, Pak, jangan nangis. Iya, Sabar, yang saya sabar. tanya, Kita anak tunggal nangis. Bapak itu siapa? Siapa? Anak tunggal Bapa itu Isa. Isa itu bilang, sejahteralah aku Isa. saat aku lahir, saat aku wafat, dan saat aku Yakin? bangkit. Nah, Yakin? Isa Anak tunggal sendiri Bapak itu sudah Isa? bilang di Quran. Iya, Iya. anak tunggal Bapak itu Jadi Isa. Isa sendiri bilang di Quran. Oh, saya bahwa tanya dia lahir, dulu, dia mati, weh. dia bangkit. Ah, Kalian bilang dia kejam-kejam nggak dia, mati. weh. Nah itu kan kalian Kejam-kejam Quran dia. saja nggak Kena ngerti penyakit, gimana kalian bahas penyakit Bible. ayamnya Quran kamu. mengatakan apa tadi? Gak ada Penyakit Quran. ayamnya kamu dia. Gak ada Al-Quran Pak, yang gitu, gak ada, woi, gak ada. woi. Dia Bentar sendiri. Bentar Bang Waras. Eh. Yang saya tanya, Maryam yang saya 33 tanya, bilang apa? Yesus bilang, anak tunggal Bapak itu namanya dia Isa, Anda lahir, bilang dia kan? mati, dia bangkit. Kalian bilang dia diserupakan. Itu kan lucu. Anak tunggal Bapak itu Isa, Anda bilang tadi kan? Iya, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Bisa Kenapa? lihat kakak Bapak? Kenapa? Bisa lihat kakak Bapak? Gak kok ketawa? bisa. Kok ketawa dia, weh? Baca Bible versi lama. Saya lihat kakak Bapak bilang anak tunggal Bapak itu namanya Isa. Saya mau bukti. Kalau memang Iya, anak Bapak baca itu Bible Isa. lama aja. Mana? Tadi kalian minta data, saya kasih data. Yesus bilang, aku data Iya, nanggung data. mana Dikasih data, kalian datanya? bilang, oh itu nggak Datanya jelas. mana? Mana nggak jelas. gak ada. Bang. Datanya mana? Kalau anak Setiap- Bapak itu Isa, Setiap kali mana? begini, setiap dikasih data, kalian bilang nggak jelas. Iya, mana? Buktikan. Kalau Gini, anak Bapak karena itu otak Isa kalian mana? dungu, karena otak kalian dungu, dikasih data apa saja, tetap kalian bilang nggak jelas. Buktikan. Malah nyerocos saja kejang-kejang. Mana ada Yesus keluar dari Bapak? Kepala otak Bapak engkau, ya kan? Ir. Halo. Ah, Halo. gimana tuh Ir? Selamat siang. Yesus Tuhan bukan Ir. Oh Ir. Ya, Yesus Tuhan. Yesus. Tuhan itu bisa apa saja Tuhan Ir. Oh, Macet Ir. Tuhan. Iya, dia mencipta. Dengar dulu Paduka. Yesus Tuhan Apa? dia kan punya ada mujizatnya kok. Bohong. Anda baca tidak? Bohong di mana itu Bible-nya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mana? Bohong. Ada itu Bible-nya itu. Mana? Adanya Angin mana? diredahkan itu. Angin diredahkan. Dia kasih makan 4.000, 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ikan. Itu baca Benar itu, ke salah? Baca itu. Aduh. Salah ke benar? Ya baca itu. Itu dibaca. Baca bagaimana? Kau yang Itu. baca. Ya baca itu. Kau yang baca.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa, katanya, atas diriku sendiri. Itu di Yohanes 5. Yohanes 5 nomor 30. Iya, Itu dengar dulu. Yohanes 5 Dia kan 30. Iya, berbuat apa-apa itu yang bagaimana? Anda harus mengerti. Ya, itu Yang berbuat baca. apa-apa itu yang bagaimana? Nah, Iya, itu dia dibaca. kan diutus. Ah. Diutus. Siapa yang ngutus Tuhan? Dia ikuti doa. Siapa yang ngutus Bapaknya Tuhan? diutus, mengutusnya ke rumah. Aduh. Bapaknya siapa? Ini Tuhan bukan? saya bapaknya. Iya, bapaknya itu Tuhan Saya sering bukan. masuk di Kombal ini, selalu bantah terus. Makanya bapak dokter Nursena bilang apa? Bagaimana itik dengan ayam kalau mengerti bahasanya? Itik pakai bahasa ayam. Iya, itik itu Tidak cocok kan? betelur. Ayam Itik pakai bahasa itik, betelur. tidak cocok kan? Itik betelur, ayam betelur, kambing beranak, manusia beranak. Nggak ada manusia beranak Tuhan. Iya. Lah iya. Kalau suaranya itik ya itik yang mengerti. Ya makanya Kalau baca suaranya ayam yang mengerti. Bagaimana itik pakai bahasa ayam? Suara ayam. Ya, Congor baca dia itu. itu. Kalau Yesus itu bisa membangkitkan apa katamu tadi? Yesus itu bisa mengobati siapa? Itu baca itu. Mengobati siapa? Ya Anda bilang tadi kalau Yesus itu dia punya mujizat kan gitu. Ya toh? Iya mujizat itu. Iya menyembuhkan. Berarti Yesus bohong di sini katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Mencret. Dia adalah utusan. Teberak. Paduka, kau ini kayak itik yang pakai bahasa ayam, bahasa suara ayam saja kau. Teberak dibohongin Paulus. Kau seperti itik yang pakai suara ayam. Bagaimana itik kau mengerti suara ayam? Iya. Congor lagi kau. Itu gimana? Mengerti kah tidak? Ya itu gimana itu? Coba bacain Yohanes 5:30. Justru dia datang ke bumi selaku utusan. Dia harus mengikuti dulu. Betul. Apa yang ada di dengar Congor. Ada apa yang ada di perjanjian lama itu? Para nabi-nabi itu dengan kitab-kitab lain. Berarti Yesus nabi. Tapi dia kan sendiri katakan. Berarti Yesus Dia nabi, sendiri katakan bukan 3 hari dia akan bangkit. Congor dengar dulu Congor. 3 hari dia akan bangkit. Beliau sendiri katakan. Bangkit apa dibangkitkan? Iya. Bukan Bangkit apa dibangkit, dia akan dibangkitkan? bangkit. Siapa itu bilang dia akan dibangkitkan? Omong kosong. Bangkit apa dibangkitkan? Dia sendiri bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yakin dia dibangkitkan? Dia bangkit. Tuh Congor baca. diam. Iya, dia sendiri katakan gandum ini jatuh ke dalam Congor diam. Gandum ini akan jatuh. Dengar dulu. Itu baca. Itu Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Berarti dia nggak bangkit, tapi dibangkitkan oleh Allah. Gitu dong. Dengar dulu. Bohong lagi, bohong lagi. Yang keempat, Paduka Congor, kau dengar? Itu kisah itu itu Paulus yang menyatakan. Paulus itu aktivis Yesus. Iya, bukan Yesus sendiri yang kasih tahu, beritahu. Oh, berarti Paulus ini bohong. Itu Paulus rasul. bohong gitu. Bohong dia. Paulus itu aktivis Yesus. Berarti bohong Dia Paulus. itu aktivis dari pekerjaannya Yesus. Iya. Jadi dia mewarnai apa yang dia sudah katakan sesuai dengan narasinya, pikirannya, inteleknya. Mengerti, Congor? Oh, berarti berarti Paulus bohong. Iya, sesuai dengan pikirannya. Tapi kalau Yesus kau akan baca. Berarti Paulus. Kalau berarti Yesus sendiri baru kau akan tahu.
Berarti Paulus bohong. Oke, sepakat. Berarti kata Iya, Paulus dia itu bohong. Congor, dia itu aktivis. Itu salah satu rasul Yesus. Aktivis Yesus. Mengerti? Nah, yang benar ini Paulus, Yesus, apa Yang mana yang benar? Yang benar yang kau baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang benar. Yesus sendiri katakan. Berarti ini salah. Kisah para rasul ini salah berarti. Ya, itu aktivis Yesus. Ya, benar. Itu aktivis Yesus. Iya. Berarti salah ya. Paulus bohong berarti. Iya, itu dia itu pekerja. Oh. Yesus memilih dia sebagai rasul. Oke, berarti menurut di sini kalau surat-surat Paulus ini adalah bohong karena menurut kata hati Paulus sendiri, bukan kata Yesus. Mantap. Gitu dong. Ini hebat ya, jujur dia Ya. Mantap. Gitu dong kalau diskusi jujur, berarti Paulus bohong. Berarti benar kata Yesus kalau Paulus itu adalah rasul palsu. Oke. Nah, mantap. Itu berarti yang benar Yesus ya. Paduka, kau baca di Matius kebangkitannya, beliau sendiri katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi muridnya belum mengerti. Ia sendiri katakan seandainya gandum ini jatuh ke tanah, tetap satu gandum. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia akan tumbuh dan beribu-ribu gandum. Mengerti? Kalau jatuh dari tower 5. Iya, beliau katakan tidak ada lagi. Kalau Bang jatuh dari tower 20 meter itu ke tanah, itu jadi apa? Jadi ini congor lagi kau bicara ini. Ini baru saya bilang apa? Itik Masa menjadi Yesus bisa ayam jadi ini. tumbuhan? Inilah yang sering saya katakan. Bagaimana itik mau bersuara ayam? Isyur Kak Papua. Ini coba abang jabarkan ini. Ini Alkitab tahun 1640. Mana ngerti dia ngertinya berburu babi dia. Coba abang jabarkan sini. Saya makan babi, kau makan setannya. Papa. Di Kau sini makan setannya, makanya setan masuk di kamu. Udahlah Bang Andi, gak bakalan masuk Bang Andi bawa ke situ nggak masuk, nggak bisa dia itu. Kau makan dagingnya, kau makan setan. Papua. Ya, Ini baca lanjut. Alkitabmu ini. Baca Alkitabmu dulu ini. Yuk, baca sudah. Baca. Wah. Kan? Pada mulanya itu ada yang fatahu. Apa itu fatahu, Bang? Apa itu Pak tahu? Saya tidak tahu. Coba Bang Paduka terjemah al-fatahu itu apa? Apa itu fatahu? Bang Paduka. Saya tidak tahu. Iya. Pak tahu. Dalam fatahu itu Apa itu Pak tahu? ya, dalam fatahu itu ada pada al-hatallah. Nah, dalam fatahu itu juga al-hatallah juga. Coba ada yang bisa buka fatahu itu apa artinya? Kalau saya tidak salah itu kayaknya jenis makanan. Ya tahu guling. Tahu itu tahu guling. Ya, fatahu. Iya, tahu guling, tahu. Ya, Bang Error bisa buka, Bang Error. Pak tahu. Ya, fatahu. Ini Tuhan mereka ini loh, yang pada mulanya ada yang fatahu. Deskripsi singkat. 1. Bahan utama, ketupat, lontong, tahu goreng, tauge. 2. Bumbu kacang kental pedas manis khas Jawa. 3. Pelengkap, bawang goreng, kerupuk. Dan 4. Rasa, segar, gurih, pedas, manis,
Ternyata Tuhan mereka ini Iya. hanya jenis makanan. Iya, itu Patahu. Jika Anda mencari Pat Tahu, cobalah cari resep atau tempat makan kupat tahu. Patahu kemungkinan besar adalah salah satu atau versi dari kupat tahu atau tahu guling. Nah, hidangan khas Jawa. Jadi bagaimana nih? Apa hubungan makanan itu dengan Yohanes ini? Entah, nggak tahu aku Ir. Ir. Mungkin dia lagi makan kupat tahunya, Bang. Iya. Nggak ada Halo. penjelasannya di Google, Ya. Bang. Ya. Nggak ada penjelasan Tidak Patahu tidak dalam dapat tahu di Alkitab Google, Bang. Halo, Pak tahu tidak ada di Alkitab. Alkitab tidak dapat tahu. Yang versi Mana Pak tahu di Alkitab? 1960. Versi 1940. 19 Yang mana? Tahun 1600 ini masih pakai bahasa Melayu kuno. Waktu 1640 itu Alkitab itu pakai bahasa Melayu kuno. Di Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya ada yang Patahu. Saya tidak mengerti nih apa nih Patahu. Coba buka Google, tanyakan kepada Mbak Google, siapa tahu ada jawaban di sana. Ya, Abang, semua itu ada literasi, literatur tetap itu disimpan. Sekarang kita pakai terjemahan baru. Terjemahan baru yang sekarang kita pakai di teknologi sekarang. Anda punya teknologi yang masa silam itu jangan dipakai, itu bikin regenerasi akan bingung, congor. Enggak. Kita buktikan saja dulu. Bukan danda lagi, Apa? kau pakai terjemahan baru. Di dalam Alkitab Abang di tahun 1640 ini, Patahu ini merujuk apa, kemana? Kepada Yesus atau kepada siapa? Itu loh maksud saya. Ini bang, abang kan tujuannya buka Komal ini untuk membicarakan tentang kebenaran kan. Jadi kebenaran Kristen itu tentang Alkitab rujuk pada generasi sekarang karena itu terjemahan yang lama. Jadi abang harus pahami kalau abang mau bicara tentang kebenarannya kita lihat untuk terjemahan sekarang. Begitu bang. Itu baru namanya kebenaran. Berarti kita Alkitab yang terdahulu itu semuanya gugur bang ya? Bukan dibilang gugur, tapi ada terjemahan itu yang salah, tidak sesuai dengan original teks gitu. Iya. Makanya maksud saya begini. Berarti terjemahan yang dulu itu termasuk waktu 1928 itu tidak benar ya? Belum masuk pada kebenaran itu? Artinya ketika dilihat kalau tidak sesuai dengan terjemahan yang sekarang, ya itu ya gugur. Artinya bahwa mana duluan ada sekarang daripada dahulu. Artinya begini bang, ini dulu kan dialog untuk berbahasa ini Melayu dengan sekarang ini memang sangat jauh berbeda. Untuk pengertian masa kini memang agak melenceng. Nah itu nanti kita salah tafsir lagi pengertiannya itu. Berarti lebih akurat Al-Quran kami lah. Dari dahulu sampai sekarang nggak ada yang nggak dimengerti, nggak ada yang ditukar-tukar. Tidak bisa begitu, banyak sekali bang. Banyak sekali terjemahan yang baru juga kok abang. Nah, itulah makanya jadi umatnya yang pening sendiri kan, karena terlampau banyak penerjemahnya. Ini bang, banyak literasi terjemahan baru itu di Al-Quran juga ada banyak itu bang. Abang saja yang tidak tahu. Betul. Tapi dengan terjemahan itu tidak sedikit pun merubah pemahaman kami. Iya. Tidak akan pernah merubah pemahaman kami. Gitu. Tepatnya itu tidak merubah maknanya. Gitu. Berarti Walaupun Alkitab dirubah. itu tidak konkret. Kalau Bible itu sangat jauh dari Tuhan, dari Tuhan menjadi Tuhan. Iya. Dari Theos menjadi Allah. Nah jauh banget itu bang. Dari langit menjadi surga. Iya.
dari langit menjadi surga. Gitu. Namanya Tuhan, karena Tuhan itu kan bahasa Indonesia, Iya, Allah itu kan betul. bahasa Ilah. Arab. Ilah. Nah, dia itu kan bahasa Arab juga. Ya Jadi makanya abang kami juga- makanya kami menggunakan bahasa Arab, nggak menggunakan bahasa Indonesia seperti kalian, Nah, gitu. Iya, tetapi kalau abang mau menyatakan kebenaran itu, kalau kita rujuk ke bangsa Israel, mereka kalau tidak pernah mengenal Allah itu bukan sang pencipta langit dan bumi. Kata Jadi siapa? abang tidak bisa menggunakan referensi abang sendiri. Kata siapa? Karena Allah itu dia cuma memperkenalkan diri kepada Musa. Iya, Musa Cuma itu orang mana? terjemahan. Musa Ya, orang mana? Israel. Ya Orang udah, Israel. berarti orang Israel kenal Allah. Gimana sih? Gini bang, artinya bahwa ketika Aduh. perkenalan dia itu cuma hanya terjemahan Indonesia yang tertulis Allah di Alkitab. Enggak, Tapi enggak. itu Memang original Allah. teksnya tidak ada. Original Allah. teksnya tidak pernah ada kata Allah. Ada. Gitu, Siapa Bang. bilang? Coba abang Ada. buka original teks. Itu di mana ada kata Allah di original teks? Ada. Coba buka. Bentar, aku buka ya. Mana ada kata Allah di Alkitab di Bel itu originalnya? Badi ditutup aja Iya. itu. Oten bingung. Ya kali di Bible memang nggak ada, cuman kalian ada-adakan, gitu. Iya, Memang nggak ada di Bible. Iya tidak pernah Gimana sih? ada memang. Iya, terus kenapa kalian bikin di situ nama Allah? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ayo, kenapa? Berarti abang ini kurang paham, makanya saya jelaskan begini, kata Allah itu memang tidak pernah ada di Bible, itu Ya cuma terus kenapa ditulis di Bible? iya memang tidak ada. Nah, ya udah, Jadi berarti bohong Bible. ALLAH di Bible itu apa? Iya itu kalau kita merujuk ke terjemahan Indonesia ya memang mereka kan pakai seperti itu bang. Enggak, di Bible itu Theos, bukan Allah. Kenapa dibikin Allah? Ayo. Gini, Ah. kan pencipta langit dan bumi itu gambarnya tidak pernah ada. Kalau di Muslim memang sudah menetapkan itu pencipta langit dan bumi itu namanya Allah SWT, tetapi dimanapun itu Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya tadi Anda Memperkenalkan bilang sama namanya Abraham, Allah memperkenalkan dirinya sama Abraham. Anda bilang tadi. Dia memang Gimana sih? artinya memperkenalkan dirinya, namanya tidak pernah dia sampaikan namanya itu siapa. Nah. Allah SWT itu tidak pernah ada. Ya terus tadi Anda bilang nama Allah itu pertama kali dikenal itu oleh Abraham. Aku tanya Abraham orang mana? Orang Israel. Ya udah. Abang ini, Gimana sih? Kok malah ngebantah kata sendiri? ini abang salah pengertian. Maksud saya ketika ini dengar saya bilang. Maksud iya. saya ketika sang pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya, tetapi dia tidak pernah memperkenalkan namanya. Ya terus Anda bilang tadi, Dari mana Anda tahu? Anda bilang tadi ya pertama dikenalkan nama Allah sama Abraham. Gimana itu? Aduh, kamu tidak tangkap bahasa saya tadi. Maksud saya Bang Buaya ini Gini. pening atau sakit kepala? gini, kamu dengar dulu. Kamu dengar maksud saya begini. Iya, Dia gimana? memperkenalkan dirinya, Kepada Abraham. Nah, tetapi dia tidak pernah memperkenalkan namanya siapa. Ya, Tetapi terus? ketika di terjemahan untuk bahasa Indonesia di Alkitab sekarang ini, di situ menggunakan nama Allah. Tetapi Iya. makanya saya bilang, tetapi pada saat dia memperkenalkan dirinya pada Abraham, dia tidak pernah menyebut namanya. Ya terus Nah, Anda gini, bilang Bang tadi. Buaya. Begini Bang Buaya, kalau dia tidak Enggak, memperkenalkan enggak. namanya, dari mana Abraham tahu Enggak, kalau itu Allah? Gini bang, iya dia bilang tadi kata Allah itu pertama kali dikenalkan kepada Abraham katanya. Iya. Aku tanya tadi kan Abraham itu orang mana? Wah, Orang itu kamu Israel. ngawur. Kamu Nah, tidak mikir. gimana? Tapi tidak memperkenalkan namanya. Dari mana Abraham tahu kalau itu Allah? Udah itu malah dibantahnya sekarang perkataannya sendiri. Gimana sih? Malah sampai sekarang Makanya saya ini. tanya tadi, pening atau sakit kepala dia? Waduh, kalian yang salah tangkap itu Masa maksud orang saya. memperkenalkan diri tapi nggak memperkenalkan nama, lalu kita tahu dia itu Iya. ini namanya. Kayak mana itu? Oke sudah. Misalnya gini lah. Oke, gini. Kalau kamu bilang Allah itu dia memperkenalkan sang pencipta langit dan bumi, pernah menyatakan namanya kepada Abraham. Oke, tunjukkan di mana itu ayatnya. Ya kan kamu sendiri yang bilang tadi. Penyuruh kami. Yang Saya bilang bilang- mengenalkan diri tadi siapa? Kan di situ. Iya. Masa sama Gimana kami sih? disuruh tunjuk buktinya? Oke. Kok malah error? Kita Udah kayak saya pula dia.
Oh ya, mana tadi? Siapa tadi itu? Udah turun? Masih jeda tuh, Pak. Tidak ya? Nggak tahu dia kemana arahnya, kemana awalnya pembicaraan dia. Dia bilang Yahudi itu tidak pernah mengenal nama Allah. Udah itu dia sendiri juga yang bilang nama Allah itu pertama sekali dikenalkan pada Abraham. Aku tanya, Abraham itu orang mana? Orang Israel katanya. Ini apa? Berarti kan orang Israel kenal nama Buya, Allah. Buya ya. Gitu. Ini Apanya? ada bagaimana cara merubah pemahaman ya? Apa? Kalau di tahun 1870 di Yohanes 13 nomor 13 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Itu. Nggak ada yang bahas itu, Bagaimana Bang dia? Andi. Nggak ada yang bahas itu kami tadi. Nggak ada yang bahas itu. Nggak kesana tadi kami bahas sama dia tadi. Iya, katanya kan berubah apa ya? Mengikuti zaman ya. Terjemahan itu. Berarti berubah Enggak, juga dia tadi- pemahamannya ya. Gini, Bang Andi. Dia tadi kan ngomong begini. Dia tadi kan ngomong seperti ini. Dia nggak ngebahas dalil-dalil segala macam itu semua nggak ada tadi. Dia bilang tadi gini. Nama Allah itu katanya tidak dikenal orang Yahudi, kan gitu. Nah terus dia bilang lagi pertama kali nama Allah itu diperkenalkan itu kepada Abraham katanya. Jadi aku tanya sama dia, Abraham tuh orang mana? Dia bilang orang Yahudi. Ya udah berarti orang Yahudi kenal nama Allah, gitu dong Bang Andi. Oh, bukan itu Bang. Tadi kan saya tunjukkan itu. Apanya ini? Saya tunjukkan apa ya? Kitab kuno itu loh, kitab kuno yang 1600 itu. Iya Bang Andi. Dia itu tadi nggak ngubris tentang penjelasan Bang Andi itu, dia nggak digubrisnya tentang narasi Bang Andi itu nggak ada, dia bilang ke situ tadi gitu. Oh. Dia nggak ngubris Bang Andi itu, dia nggak ngubris gitu. Dia bernarasi sendiri, bilang nama Allah, orang Israel itu tidak kenal Allah. Tahu-taunya dia bilang pertama kali nama Allah itu dikenalkan sama Abraham katanya. Makanya kami tanya sama Bang Error berdua. Aku tanya Abraham itu orang mana? Orang Israel. Padahal dia sendiri bilang orang Israel nggak kenal itu Allah katanya. Tapi akhirnya dia sendiri juga yang menjawab gitu. Kalau Abraham itu orang Israel, berarti orang Israel kenal Allah, kan gitu. Udah dia narasi sendiri, ngasih pernyataan sendiri, ngebantah sendiri, kan aneh orang kayak gitu, beleng-beleng dia. Itu nggak tahu arahnya kemana dia, tujuannya apa. Itu nah makanya kalau aku itu kan kalau bicara itu aku perhatikan kalimat orang itu, nggak mau aku asal jawab oh ini datanya ini begini enggak. Kalau aku dengarin dulu kalimatnya, ini kemana arah dia nih, enggak asal aja kita jawab ini begini begitu gitu. Ya gimana ini saudara Buya apa ini? Oh ya, oke. Gini. Buaya dikul. Gini. Gimana? Gini. Kalau di Alkitab itu memang betul sang pencipta. Jadi kita garis bawahi bahwa memang betul tidak pernah ada kata Allah kalau di original teks itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah namanya itu Allah itu tidak pernah. Di Bible kan? Ya, namanya di Alkitab itu tidak ada. Kalau selain dari original teks itu memang tidak pernah ada itu perkenalkan. Dan begini, sang pencipta langit dan bumi juga dia pernah memperkenalkan diri. Abang harus mengerti di situ. Dia pernah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, tetapi dia tidak pernah menyatakan namanya itu siapa. Tidak pernah menyatakan namanya itu siapa.
Nah, cuman abang salah tangkap, abang maksudnya, abang pikir bahwa saya mengatakan Allah itu dia pernah menyatakan namanya. Menyatakan diri dengan menyatakan nama itu beda, Bang. Makanya dia pernah menyatakan diri, tetapi belum pernah menyatakan namanya itu siapa. Nah, tetapi cuman di Al-Quran saja yang Sang Pencipta langit dan bumi itu namanya Allah. Gitu. Jadi? Nah, ya jadi gitu. Kamu tahu Pencipta langit dan bumi namanya Allah itu dari mana? Beda dengan ya, Israel juga tidak pernah namanya itu Allah. Nah, baik. Nah, kalau begitu